Halo guys, jumpa lagi di channel saya ya, di channel Wong di Shopping in Sinau guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang noise atau desis yang biasanya muncul di sound system. Nah, sebelum ke sana, itu saya akan sedikit monolog dulu ya guys ya. Nanti kalau semisalkan kalian bosan, kalian bisa di skip terus ditujukan di bagian yang kalian inginkan. Untuk yang master atau yang sudah pro, tentu kalian tidak perlu nonton video ini, tapi kalian bisa bantu like, komen, dan subscribe. Dan apabila penjelasan saya itu ada yang salah, kalian bisa luruskan. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya dan juga sesuai dengan prakteknya. Jadi nanti akan saya praktekkan semua yang menyebabkan noise itu seperti apa, dan untuk mengatasinya tentunya salah satunya juga akan saya jelaskan. Saya akan praktekkan langsung dengan speaker yang berada di sebelah kiri saya ini. Ini sudah saya isi untuk audionya, dan nanti akan saya praktekkan untuk yang menyebabkan noise itu apa saja guys. Dan sebelum itu saya monolog dulu. Sebenarnya noise itu terdiri dari banyak hal ya. Yang pertama bisa jadi kalau semisalkan kita menggunakan power rakitan atau kita merakit power sendiri, itu bisa jadi karena bagian perakitannya itu guys yang bermasalah dari pengkabelan dan audionya. Karena noise itu bisa jadi karena gangguan dari audio liar itu, bisa juga karena ini apa namanya over preamp-nya. Dan selain itu biasanya kalau semisalkan kita beli driver tokoan itu, biasanya kalau semisalkan serinya SOCL 506 atau 504 itu dia overgain. Biasanya overgain. Jadi rata-rata kita puter di jam 9 sudah keras, padahal aslinya powernya itu cuma sekitar 150 wattan sampai 200 wattan. Nah, sehingga kalau misalnya kita naikkan volumenya lagi, kita naikkan sampai jam 12 atau sampai jam 3 gitu, itu suaranya sudah pecah atau sudah nggak karuan. Kalau misalkan kita kasih indikator klip, biasanya jam 11 itu sudah klip guys. Nah, itu namanya overgain. Seharusnya klipnya itu di volume jam-jam 3 atau pas volume maksimal gitu baru klip. Dan yang menyebabkan gampang noise salah satunya itu guys, jadi overgain yang harusnya itu tidak dikuatkan sedemikian, tapi di bagian drivernya itu gainnya ditinggikan. Jadi seakan-akan pas jam 9 kita putar jam 9 itu seakan-akan kenceng. Padahal kalau kita tambahkan lagi, itu suaranya malah cuma pecah. Seharusnya nggak seperti itu guys. Jadi kalau yang saya rakit di sini itu sama, masih Orion ya. Saya juga merakit power dari tokoan. Ini masih Orion, jadi masih overgain juga. Nanti bisa buat contoh untuk seperti apa maksudnya ya. Selain itu, yang kedua salah satunya itu dari pengkabelan. Jadi pengkabelan yang kurang sesuai, atau misalkan ada satu kabel yang putus menyengkel yang lain, atau groundnya yang putus, itu bisa menyebabkan noise juga, noise atau grounding atau suara deng gitu guys. Itu tandanya misalkan ini kabel mikrofon ini misalkan putus groundnya, itu ketika kita pegang tanpa kita menyentuh ground itu akan bunyi gitu. Tapi kalau kita sentuh dia diam, groundnya hilang. Kalau kita lepas dia nge-ground lagi, itu biasanya ada grounding yang putus untuk yang bagian kabelnya. Dan selain itu penempatan aksesoris, jadi aksesoris itu biasa kita tumpuk, dan juga penempatan mixer ya. Mixer itu kita tumpuk, itu kadang-kadang ada di sisi yang dia tidak mau ditumpukan di situ. Jadi emang harus kita coba atur dulu. Apalagi kalau misalkan mixernya itu ditumpuk di power rakitan ya guys ya, power rakitan kita sendiri. Biasanya mixer kalau ditumpangkan di atas power akan muncul noise seperti atau apapun itu. Selain itu bisa juga karena tegangan rendah. Tegangan rendah misalkan 190 itu, walaupun nggak semua, tapi saya pernah mengalami itu muncul noise atau Nah, misalkan tegangan 190, 180 itu mixer saya taruh di atas power, kebetulan pas itu juga
itu muncul suara atau noise. Nah, seperti itu guys. Nah, dan saya tidak bisa mempraktekkan semua, tapi saya akan mempraktekkan khusus yang bagian desis. Nah, yang paling sering kita alami guys. Nah, seperti apa videonya? Silahkan di like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan untuk kalian yang lagi belajar sound system atau lagi belajar main-main sound miniatur, kalian bisa simak video ini sampai selesai biar tidak ketinggalan ilmunya guys. Oke, terima kasih sudah menonton, dan apabila kalian tahu lebih jauh tentang cara mengatasi hal-hal ini di luar video ini, kalian bisa sharing di kolom komentar saya ya guys ya. Oke, kita langsung saja. Oke guys, ini saya rekaman tanpa pakai mikrofon ya. Jadi nanti speaker ini ada speaker, saya dekatkan dengan mikrofon langsung ya. Saya dekatkan dengan mikrofon langsung biar langsung kedengaran. Biasanya noise itu muncul karena kita over gain. Ini saya netralkan dulu semua. Pertama bisa jadi karena over gain, dan juga over dalam kita mentun nada high-nya. Ketika kita mentun nada high-nya terlalu ekstrim, itu bisa membuat sound kita jadi noise ya guys ya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Contohnya ini, saya praktek di channel nomor 11, ini hanya satu channel dulu. Nah, ketika gainnya kita pentokin atau kita mentokin gini, dia akan timbul noise sedikit. Mungkin kalian dengar, saya fullin aja yang sebegini. Ini saya mute aja. Nah, jadi kalau semisalkan pengen aman, biasanya itu mainnya di 0 dB ya guys ya. Dan untuk gain, semisalkan ada penandanya, di sini ada penanda biasanya sekitar jam 11 atau jam 10 di searah jarum jamnya itu paling ideal ya, minim noise-nya biasanya. Tapi itu tergantung ketika kalian mixing sebenarnya. Dan semisalkan kita tune high-nya ini terlalu tinggi, misalkan, nah itu akan timbul suara noise guys. Apalagi ini baru satu channel. Gimana kalau semisalkan kita lupa nih, kebetulan lupa belum kita netralkan semua channelnya, itu seperti apa? Nah, seperti itu guys. Itu akan timbul noise bisa jadi karena over preamp seperti ini ya. Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya itu tetap gain itu seperlunya saja, nggak usah besar-besar. Gain itu seperlunya saja. Terus fader di bagian high itu juga seperlunya saja, seperti ini misalkan. Nah, itu dia noise-nya akan berkurang. Kemudian untuk bagian fader itu juga seperlunya saja, jangan terlalu nafsu ya. Nah, seperti ini. Misalkan seperti ini. Dia walaupun ini channel ini terbuka, tapi dia tidak ini ya, tidak noise. Noise-nya tidak terlalu besar gitu guys. Nah, selain itu juga misalkan ada yang iseng, teman kalian iseng gini kan, kalian lagi mixing loh kok noise gitu kan, walaupun kalian olahnya cuma channel 1, 2, 3, ternyata yang channel 8 dan 9 itu dibuka penuh dan ininya penuh juga. Walaupun di bagian mikrofonnya ini tidak dicolokkan kabel mikrofon atau mic ya, itu bisa mempengaruhi juga. Ini sepengalaman saya ya, dan yang saya praktekkan di sini juga itu bisa muncul noise. Ketika kita hilangkan juga hilang. Nah, kita balikin lagi seperti itu ya. For gain pertama, yang kedua itu bisa jadi karena sebentar saya turunkan. Nah, ini tetap saya posisikan di dekat speaker kalau bisa ya. Bisa jadi karena over gain di power itu juga bisa, misalkan seperti ini di 0 dB, kemudian di bagian volumenya terlalu tinggi. Nah, terlalu tinggi seperti ini juga bisa menimbulkan noise, misalkan seperti itu ya guys ya. Nah, yang lain saya bentar tak pause dulu. Oke, tak pegang aja ya guys ya, biar lebih enak. Tadi powernya di sini. Jadi misalkan noise yang ditoleransi itu seberapa sih?
semua sound system itu noise guys sebenarnya, tapi dia noise-nya itu ditoleransi kapasitasnya dia. Misalkan volumenya 100 dB, dia noise-nya cuma di beberapa dB gitu guys. Jadi nggak ora kegagas, tidak terlalu terdengar gitu guys. Misalkan kita pakai aksesoris ya. Kita pakai aksesoris seperti ini sudah nambah preamp lagi sebenarnya. Dan di bagian preamp ini itu ada plus 7 dB sampai plus 15 dB. Nah, kita bisa pilih ketika kita naikkan ini, otomatis noise-nya juga akan naik dan penguatan preamp-nya juga akan makin tinggi. Tetapi kalau misalkan kita naikkan ini sedangkan power kita kecil, itu sebenarnya percuma guys. Nggak kita naikkan aja, kita bisa sudah ngeklipkan bagian powernya. Kalau kita naikkan nanti di jam 3 misalkan powernya baru jam 3 gini sudah klip misalkan, atau gimana, atau kita maksa mau dinaikkan semua, itu suaranya cuma pecah biasanya guys. Nah seperti itu. Jadi ini misal tak contohi di bagian sininya. Sorry kalau misalkan videonya kurang jelas ya. Nanti misalkan seperti ini ya. Ini noise-nya nggak terlalu kenceng, tapi misalkan di volumenya ini kita aturlah jam 3 seperti ini. Nah ini kan sudah terdengar sedikit noise ya. Nah biasanya kalau kita overgain, jadi di sini sudah fadernya sudah sampai sini, powernya volumenya sudah sampai jam 3. Kita mau setel musiknya sebenarnya cuma pelan, tapi di sininya tinggi misalnya. Kita tinggikan sampai jam segini. Terus di bagian cross ini kita naikkan lagi. Nah, otomatis akan sangat noise sekali ya guys ya. Akan sangat noise sekali. Jadi mengatur volume seperti ini itu secukupnya saja ya. Secukupnya saja. Selain itu ada lagi, misalkan ini bisa lebih parah lagi ya. Misalkan noise ini kita setel noise, posisi noise ya. Kita naikkan di gain. Nah, otomatis dia akan lebih naik lagi. Kalau nggak berasa, saya coba naikkan ini dulu. Kita setel dalam posisi noise dulu ya. Nah, itu udah noise tuh. Di bagian equalizer, gainnya dari 7 dB kita tambahkan lagi sampai 15 dB misal. Nah, tambah lagi tuh noise. Apalagi kalau kita tambahkan volume ini. Nah, tambah lagi tuh noise. Nah, karena high-nya kurang, kita tambahkan di EQ high-nya. Nah, tambah lagi tuh noise. Nah, tambah lagi tuh noise. Seperti itu guys. Jadi caranya kita itu sebenarnya nggak terlalu butuh penguatan yang berlebihan. Jadi secukupnya saja guys. Kalau saya pribadi, ini saya ambil di paling rendah. Terus ini biasanya saya kasih 0 dB biar minim noise. Ininya juga tak kasih 0 dB biar minim noise. Terus saya atur gain pada ini tuh biasanya nggak terlalu tinggi. Misal terpaksa tinggi itu cuma salah satu atau dua aja. Tetapi biasanya bagian high frekuensi ini tidak terlalu tinggi guys. Jadi misalkan high frekuensi ini tidak terlalu tinggi, walaupun gainnya tinggi, dia noise-nya tidak terlalu parah. Jadi tidak terlalu berasa banget, tapi ada lebih berpotensi karena gain tinggi itu mudah terjadinya noise guys. Nah seperti itu. Nah selain itu pengkabelan dari mixer ke bagian input output juga bisa. Ini saya berbicara ketika merakit powernya itu sudah tidak noise duluan ya guys ya. Jadi bisa jadi karena overgain atau overtune. Overtune bagian high atau kita overtune bagian high-nya ini, atau overgain dari bagian power, atau kita over preamp. Atau over preamp itu maksudnya kita sudah pakai, kita dari mixer ini naik ke bagian, ditambah lagi di bagian equalizer, tambah lagi di bagian crossover misalkan,
dan di bagian crossover ini kita paksakan buat keras gitu guys. Jadi seperti itu guys. Dan kalau semisalkan kalian simak baik-baik, itu sebenarnya sound-sound besar itu juga noise guys, cuman noise-nya itu masih beberapa persen dari ketika dia memutar musik atau live perform. Jadi saran saya, misal kalian di kondisi seperti ini cuma untuk di rumahan atau apa itu, dan daya yang dimiliki powernya itu kecil, jangan dipaksa keras banget, semampu powernya saja ya guys ya, biar tidak noise dan tidak pecah juga, salah satunya itu. Dan selain itu diatur seukur-ukurnya saja, jangan dipaksa keras banget gitu guys, semampu power sama ininya saja. Semisal kayak tadi yang ini tadi kita paksa gainnya tinggi itu bisa sebenarnya ini, tapi timbul noise kan. Gainnya tinggi itu bisa sebenarnya, tapi timbul noise. Selain timbul noise itu, powernya nanti akan mudah cacat guys suaranya. Seakan-akan itu suaranya itu makin kenceng, tapi sebenarnya enggak guys. Sebenarnya itu cuma ibarat kata gimana ya, ibarat katanya itu harusnya fader itu segini tuh powernya baru bisa mentok, karena kita mainkan di bagian ini sama ini tadi. Fader itu kadang segini aja itu udah powernya udah ngoyo banget itu loh guys, padahal cuma naik dikit gini misalkan udah ngoyo banget. Kalau kita teruskan gini lama-lama clipping, kalau misalkan nggak dipasang clippingnya, kita rasanya udah enak aja. Ketika dibuat pidato suaranya jadi serak atau sember, terus jadi pecah-pecah suaranya, terus kita nggak sadar naikin antara speakernya jebol atau powernya jebol. Nah itu guys, kira-kira seperti itu. Ini sedikit penjelasan saya tidak bermaksud menggurui, saya sharing pengalaman ya, semoga bisa bermanfaat gitu aja buat teman-teman ya. Dan kenapa sound besar itu noise-nya itu nggak kedengeran atau nggak berasa, bahwa kan kita itu kalau misalkan di sana itu nggak kalau kita dengarkan baik-baik itu sebenarnya ada noise-nya, tapi noise-nya itu masih kalah sama crowded atau suasana di dalam sekitar sana. Jadi masih di bawah dari suasana sekitar sana, jadi sehingga kita nggak terlalu dengar untuk noise-nya. Dan dia itu sudah pakai power yang gede-gede atau powernya itu yang besar-besar, sehingga noise-nya itu cuma berapa persen tapi powernya itu gede, sehingga SPL yang dimainkan itu tinggi banget. Nah gitu guys, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita pakai power kecil dibuatnya nututi power gede, yo kemungkinan besar terjadi no noise di situ itu tadi guys. Selain itu apa lagi ya guys ya, misalnya yang bisa kita bahas dari mixing tadi sudah bisa sudah bisa diambil kesimpulan. Kita overtune itu bisa bikin noise, overtune di bagian EQ, di over EQ di sini juga bisa noise, over preamp itu juga bisa noise, over di bagian volume crossover juga bisa noise, over di bagian ini itu juga bisa noise. Nah sebenarnya jalan terbaiknya itu kita rasakan saja semampunya powernya itu seberapa, tapi biasanya amannya saya ambilnya itu di 0 dB, karena di bagian ini, di bagian apapun itu biasanya ada 0 dB nya. Itu biasanya saya mainnya di 0 dB dulu, nanti kalau kurang ditambah atau kalau misalkan kelebihan saya kurangi, itu di 0 dB dulu baiknya. Itu saran dari saya. Terus biasanya kalau mixing itu bahkan saya itu kayaknya jarang ya sampai 0 dB gini, itu jarang kayak di bagian mixer. Kalau di bagian sana udah 0 dB, biasanya jarang sampai 0 dB biasanya. Walaupun saya juga masih belajar mixingnya, nggak pro banget, tapi jarang sampai 0 dB ya, pernah tapi jarang. Biasanya saya lihat kemampuan speaker sama amplifier saya itu nggak mampu, jadi cuma sampai biasanya jam 10 ini angka 10 ini, biasanya sampai angka 10 ini udah ngoyo speaker saya, sudah nggak tak paksa biasanya seperti itu. Dan untuk bagian fader ini juga sampai 0 dB. Kalau ini biasanya saya sampai 0 dB guys.
Nah, seperti itu guys, kira-kira kurang lebih. Oke guys, demikian video dari saya kali ini. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Semoga bermanfaat guys, sedikit pengalaman saya. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, saya doakan saya selalu sukses dan dilancarkan rezekinya guys. Oke guys. Dan aduh, lampu kumburi tadi kelap-kelip guys. Sorry guys. Nah, dan semoga bisa sedikit ilmu bisa membantu, dan misalkan ada banyak salahnya nanti kalau kalian lebih tahu silahkan koreksi di kolom komentar. Saya tidak bermaksud menggurui, saya berbagi pengalaman saya saja dan juga langsung prakteknya ya guys ya. Jadi saya tidak cuma ngomong saja, saya praktekkan di sini memang benar kalau misalkan saya berlakukan seperti ini noise. Jadi tapi kalau misalkan ada tambahan dan lain-lainnya, silahkan kalian komen di kolom komentar. Seperti itu guys. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.